Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 3 dengan materi saya mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Nah anak-anak, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, ajarilah kami untuk membedakan yang baik dan buruk, dan berilah kami semangat untuk melakukan yang baik terhadap semua ciptaan-Mu di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak ibu yang baik, hari ini anak-anak akan belajar tentang saya mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Nah, di dalam diri kita ada suara hati yang selalu mendorong untuk melakukan yang baik. Nah, anak-anak, jika kita menuruti dorongan suara hati, maka hidup kita akan baik dan benar. Nah, anak-anak, ada juga pengaruh buruk yang sering menggoda atau menghalangi kita untuk melakukan yang baik dan benar. Nah, anak-anak, ini adalah contoh perbuatan baik dan buruk. Nah, contoh perbuatan baik itu banyak dan contoh perbuatan buruk juga banyak. Tetapi ibu ambil ada beberapa ya contohnya. Satu, menolong. Menolong itu banyak, menolong yang baik kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara. Nah, baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian taat dengan orang tua. Yang ketiga, peduli lingkungan. Keempat, tenang saat berdoa. Yang kelima adalah taat aturan dan banyak contoh yang lainnya juga tentang perbuatan baik. Nah, contoh perbuatan buruk, mencontek saat ulangan. Nah, itu anak-anak bisa mencontek ataupun di rumah bisa melakukan hal-hal seperti untuk dalam belajar. Nah, melawan orang tua, membuang sampah sembarangan, ribut saat berdoa, melanggar aturan, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain tentang perbuatan buruk. Nah, anak-anak ibu, perbuatan baik akan menimbulkan kegembiraan dan damai sejahtera. Sedangkan perbuatan buruk atau jahat menimbulkan penderitaan dan kebencian. Nah, anak-anak, manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Setiap perbuatan baik akan mendapat pujian atau penghargaan. Nah, sebaliknya, perbuatan buruk akan mendapatkan hukuman yang sesuai. Nah, anak-anak, bila kita berbuat baik pada orang yang berbuat jahat, maka ia akan sadar dan berhenti berbuat jahat. Nah, dengan berbuat baik, kita akan merasa damai, rukun dengan sesama. Sebaliknya, perbuatan jahat membuat orang lain menderita. Nah, anak-anak ibu, mari kita dengarkan tentang nasihat untuk hidup dalam kasih. Nah, Rasul Paulus memberi nasihat, kasihilah dengan ikhlas, bencilah yang jahat, dan berpeganglah kepada apa yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain, seperti orang-orang bersaudara dalam satu keluarga, dan hendaknya kamu saling mendahului memberi hormat. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Hendaklah kamu berharap kepada Tuhan dengan gembira. Sabarlah di dalam kesusahan dan tekunlah berdoa. Bantulah kebutuhan orang-orang Kristen lain dan sambutlah saudara-saudara seiman yang tidak kamu kenal dengan senang hati di dalam rumahmu. Mintalah kepada Allah supaya Ia memberkati orang-orang yang kejam terhadapmu. Ya, minta Allah memberkati mereka. Jangan mengutuk. Ikutlah bergembira dengan orang-orang yang bergembira dan menangislah dengan mereka yang menangis. Hiduplah rukun satu sama lain. Janganlah bersikap sombong, tetapi sesuaikanlah dirimu dengan orang yang rendah kedudukannya. Jangan menganggap diri lebih pandai daripada yang sebenarnya. Kalau orang berbuat jahat kepadamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Buatlah apa yang dianggap baik oleh semua orang. Nah,
Ibu lanjuti lagi, dari pihakmu berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali membalas dendam. Biarlah Allah yang menghukum, sebab di dalam Alkitab tertulis, "Akulah yang membalas, aku yang akan menghukumnya," kata Tuhan. Sebaliknya, kalau musuhmu lapar, berilah ia makan, dan kalau ia haus, berilah ia minum. Karena dengan berbuat demikian, kamu akan membuat dia menjadi malu. Janganlah membiarkan dirimu dikalahkan oleh yang jahat, tetapi hendaklah kamu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, anak-anak, dari nasihat Rasul Paulus, kita sudah tahu Rasul Paulus menasihatkan agar kejahatan seseorang tidak dibalas dengan berbuat jahat, sebab itu akan menambah permusuhan. Nah, karena itu kalahkanlah setiap kejahatan dengan perbuatan baikmu. Nah, anak-anak, akibat perbuatan tidak baik, dijauhi teman, hidup tidak senang, mendapat hukuman, dimarahi orang tua atau guru, membuat orang lain merasa kecewa dan sedih. Nah, sedangkan manfaat dari perbuatan baik, satu, mendapat pujian, mempunyai banyak teman, membuat orang merasa senang, hidup menjadi damai dan tentram, memberi contoh kepada orang lain untuk berbuat baik. Nah, anak-anak, Tuhan selalu mengajar kita berbuat baik. Tetapi kita perlu memiliki keteguhan hati untuk berjuang melakukannya. Memulai berbuat baik bisa dengan berkata jujur dan apa adanya, sehingga kita dipercaya. Nah, anak-anak, ini tugas anak-anak mewarnai gambar dan menuliskan perbuatan baik terhadap hewan peliharaan. Ini adalah gambar seekor kelinci. Nah, terhadap kelinci ini, perbuatan yang baik yang akan kamu lakukan terhadap hewan peliharaannya bagaimana? Apakah kelinci ini akan kita sakiti atau kita biarkan, tidak dikasih makan ataupun tidak dikasih minum? Nah, anak-anak berikan tulis perbuatan baik yang akan kulakukan terhadap hewan peliharaanmu. Nah, nanti anak-anak akan mengerjakan latihan agama. Nah, anak-anak kerjakan tugasnya dan kemudian nanti setelah selesai mengerjakan mewarnai gambar kelinci ini dan mengerjakan latihan agama, anak-anak kirim tugasnya ke WA Ibu Lucy. Nah, anak-anak Ibu, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Nah, Ibu akhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Mari anak-anak kita ambil sikap doa yang baik. Mari berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang baik, tuntunlah kami agar mampu membedakan yang baik dan buruk. Jauhkanlah kami dari godaan untuk melakukan kejahatan dan berilah kami semangat untuk memilih melakukan yang baik terhadap semua ciptaan-Mu di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan menjaga prokes ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.